Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Sultan Sepuh, Jenuddin II Arena Terja, Pangeran Kuda Putih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita sudah selesai pelaporan di Polres Ciko atas apa yang terjadi eksiden pada hari ini. Ada pemukulan kepada salah satu jajaran kita, yaitu Panglima Besar Laskar Adat Kuda Putih, Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya berharap pelaporan saya bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres, agar para pelaku bisa ditindak secara hukum, dan saya percaya kepada pihak kepolisian Indonesia bisa berlaku adil dan juga bisa memihak kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Tadi siang, tanggal 2 Oktober 2024 terjadi ricuh antara warga Cirebon dan pengikut Heru Nur Samsi yang terjadi di alun-alun Sangkala Buana, Kasepuhan Cirebon. Kericuhan ini terjadi karena Heru Nur Samsi mengaku sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Inilah yang menimbulkan polemik dan membuat masyarakat Cirebon tidak terima, dan terjadilah kericuhan tersebut. Prabu Dias sebagai pemimpin tertinggi Laskar Agung Macan Ali akhirnya buka suara akibat kejadian tersebut. Beliau menjelaskan, awal mula ketegangan ini dari surat dauh yang beredar bahwa Heru Nur Samsi mengangkat Habib Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Kesultanan Cirebon, dan inilah yang memicu reaksi dari Keraton Kasepuhan. Setelah ditelusuri oleh Prabu Dias, ternyata Keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, dan dipertegas lagi oleh pihak keraton bahwa Sultan Kasepuhan yang sah, yaitu Sultan Kasepuhan 15 Pangeran Raja Lukman, yang merupakan putra dari Pangeran Arif Natadiningrat. Sultan Kasepuhan 14 Dedi Setiadi, nama asli Prabu Dias, menegaskan syarat menjadi sultan di Kesultanan Kasepuhan harus melalui prosesi pengangkatan resmi di Gedung Agung Panembahan dengan penyematan pusaka Sunan Gunung Jati. Dan proses ini sudah dilakukan oleh Pangeran Raja Lukman, sehingga beliau sudah resmi sebagai Sultan Sepuh ke-15. Prabu Dias menyatakan kelompok Heru Nur Samsi selalu mencaci maki dan penghinaan di media sosial, yang akhirnya untuk menyelesaikan keributan ini dilakukanlah pertemuan. Di pertemuan tersebut Heru Nur Samsi mengutus Mahesa sebagai juru bicara dengan pihak Macan Ali, berlangsung damai dan aman. Semua ini untuk mencari solusi yang terbaik. Prabu Dias juga berpesan untuk tidak membuat malu para leluhur dan membuat malu di publik. Beberapa hari yang lalu beredarnya surat itu dauh yang diberikan kepada Bapak Habib Lutfi bin Yahya di Kalongan dari saudara Heru Nur Samsi yang mengaku Sultan Sepuh Kasepuhan Cirebon. Dauhnya itu berisi pengangkatan Habib Lutfi menjadi Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon. Tadinya kami tidak peduli juga sih hal-hal yang begitu. Namun ternyata banyak pihak yang menghubungi kami, banyak pihak juga yang menghubungi keraton, katanya para pangeran dan lain-lain. Intinya menanyakan betul atau tidak. Nah, saya tidak bisa jawab betul atau tidaknya. Saya akan tanya ke keraton, sebab mereka bertanya, semua orang di Indonesia membela juriatnya Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang ya nggak tahu deh, yang nggak diakui dan lain-lain oleh oknum abaib, kok ini malah memberikan dauh mengangkat Ketua Dewan Kelungguhan kepada sesepuh umat Islam juga sebetulnya, Pak Habib Lutfi bin Yahya, seorang tokoh nasional juga. Jadi saya bertanya ke dalam keraton di Kasepuhan, ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dauh itu. Berarti bohong semua itu? Tidak keluarkan itu. Kemudian saya bertanya, kalau Heru Nur Samsi apa betul Sultan Kasepuhan? Tidak. Saat ini Sultan Kasepuhan dipegang oleh Sultan Kasepuh 15, putra dari Pangeran Raja Arif Natadiningrat, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Saya juga bertanya kepada sesepuh dari Mertasinga, ada bertanya, kemudian juga sesepuh yang lain, bahwa Pak Heru Nur Samsi bukan Sultan Kasepuhan Cirebon. Menurut mereka Sultan, untuk menjadi Sultan di Kasepuhan adalah anaknya Sultan, atau bapaknya ya Sultan, kakeknya Sultan, semuanya Sultan lah, terah lurus. Nah, kemudian untuk menjadi Sultan harus dilakukan upacara pengangkatan bertempat di Gedung Agung Panembahan.
Yang mengangkatnya adalah kelungguhan dari Kesultanan itu sendiri serta penyematan pusaka utama Sunan Gunung Jati. Yang kebetulan prosesi itu adalah Pangeran Raja Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14, sehingga Pangeran Raja Lukman menjadi Sultan Sepuh ke-15. Nah, itu adalah adat tradisi pepakem tata titi aturan di Kesultanan Cirebon. Nah, sehingga kami akhirnya untuk menjaga konflik horizontal di masyarakat menyangkut keluarnya dawu tersebut, kami akhirnya jumpa pers dan membuat VT bahwa Sekuan tidak mengeluarkan dawu dan sultannya adalah Sultan Lukman, bukan Sultan Heru. Itu bukan kami yang ngomong sendiri, tapi berdasarkan dari para sesepuh. Nah, ditanggapin oleh kelompoknya dari Pak Heru Nur Samsi di video juga, di medsos juga, dengan caci maki dan lain-lain lah. Nah, caci maki, kemudian menghina dan segala macam. Buat kami hal-hal tersebut nggak jadi persoalan lah, menghina mau apa. Cuma yang membuat kami heran, loh kenapa kami yang dicaci maki, sementara yang menghantam itu bukan hanya saya, Kematan Ali, tetapi juga ada pihak-pihak lain kan, ada kiai dari NA, dari mana-mana. Tapi nggak ada masalah lah. Kemudian kami jawab begini, nggak usah ribut di medsos. Lebih baik kalau memang Pak Heru Nur Samsi itu merasa sultan, berhak menjadi sultan, silakan bawa data dan berkas-berkasnya ke Keraton Kesepuhan dong, konfirmasi gitu. Nah, kemudian disepakatilah hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kami, saya, Prabu Dias dan Macan Ali, bukan untuk menentukan atau bukan untuk menjas atau bukan menyangkal, tapi akan menjembatani agar konflik ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Makanya tadi hadir mewakili Pak Heru Nur Samsi ke kami tadi. Ada juga juru bicaranya, Naesa juga datang. Mereka datang baik-baik, mereka datang sopan, mereka datang santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kemudian kita untuk cari solusi dan kita mencari cara untuk menjernihkan persoalan masalah di Keraton Kesepuhan antara keluarga Sultan Sepuh ke-15 dengan saudara Heru Nur Samsi yang konon juga berhak menjadi sultan. Jadi hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Akibat kericuhan tersebut, akhirnya berbuntut pelaporan ke polisi oleh pihak Sultan Sepuh Pangeran Kuda Putih karena terjadi pemukulan kepada Panglima Besar Laskar Adat Kuda Putih. Beliau berharap polisi memproses laporannya. Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Sultan Sepuh Jainuddin II Arena Terja, Pangeran Kuda Putih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sudah selesai pelaporan di Polres Ciko atas apa yang terjadi eksiden pada hari ini. Ada pemukulan kepada salah satu jajaran kita, yaitu Panglima Besar Laskar Adat Kuda Putih Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya berharap laporan saya bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres agar para pelaku bisa ditindak secara hukum, dan saya percaya kepada pihak kepolisian Indonesia bisa berlaku adil dan juga bisa memihak kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Baik, sekali lagi ini pelaporannya hari ini, malam ini sudah kita laporkan di Polres Ciko. Semoga pelaporan ini bisa kita tunggu perkembangannya. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.